Shalom, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang semangat dalam memberitakan kabar keselamatan. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami akan merenungkan firman-Mu, mohon hikmat-Mu sehingga kami boleh mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama belajar tentang semangat dalam memberitakan Injil. Kita ingat di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 yang mengatakan bahwa karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk bermegah, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Kita ingat kisah jemaat mula-mula yang sangat legendaris yang kita dapat pelajari di Kisah Para Rasul 8 ayat 1-13. Di situ dikatakan bahwa jemaat mula-mula sangat teraniaya, dan ketika masa penganiayaan itu ada, mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ada seorang anggota jemaat yang bernama Filipus yang sangat bersemangat dalam memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil dengan pergi ke kota Samaria, dan banyak mukjizat dan tanda-tanda yang menyertai pemberitaan Injil Filipus ini. Di satu sisi, kita juga ingat akan seorang misionaris yang bernama Hudson Taylor. Dia adalah seorang yang sangat muda di usia pelayanannya, yang dia mulai ketika usia 21 tahun. Sebelum dia memulai pelayanan, dia mempersiapkan dirinya untuk belajar kedokteran di Royal College of Surgeons di Inggris. Dan tentu saja dia harus belajar bahasa Mandarin karena dia akan pergi ke Cina, tempat yang sangat jauh dari Inggris. Dia memulai pelayanan dengan susah payah. Dia mencoba untuk menjadi sama dengan orang Cina pada umumnya, dengan memakai baju Cina dan dengan memakai kuncir rambut. Walaupun dia sudah berusaha seperti itu, tetap dia menjumpai sangat banyak perlawanan. Tetapi Tuhan mendengarkan usahanya, dan akhirnya dia sedikit demi sedikit dapat memulai sebuah jemaat di Ningpo yang hanya beranggotakan beberapa orang. Dan dia terus memulai misinya di sana untuk memberitakan Injil. Di tengah-tengah misi tersebut, dia harus mengalami banyak halangan. Salah satunya adalah kelemahan tubuh yang harus dideritanya. Kemungkinan dia menderita hepatitis. Oleh karena itu, menyebabkan dia untuk kembali ke Inggris. 4 tahun setelah pengobatan di Inggris, dia kembali lagi ke Cina bersama istrinya dan anak-anaknya untuk kembali memulai perjalanan misi di Cina. Juga bukan hal yang mudah walaupun dia kembali ke Cina lagi. Istrinya harus meninggal di usia yang ke-33 tahun, 4 dari 8 anaknya juga meninggal. Pada usia ke-73 tahun, Hudson Taylor juga harus meninggal dunia karena menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan. Di dalam teladan Hudson Taylor, kita bisa melihat adanya Filipi 1 ayat 21 yang mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Pelayanan Hudson Taylor ini sampai saat ini dikenal sebagai pelayanan China Inland Missions. Saya juga ingin memberitakan bersaksi tentang pengalaman pribadi saya. Ketika itu beberapa tahun yang lalu, saya menjenguk ayah dari saudara ipar saya yang menderita sakit yang berat. Ketika itu sore hari, dan saya berjumpa dengan beliau di bangsal rumah sakit. Beliau tertidur dengan lemah karena penyakit jantung yang sangat parah.
dia hanya bisa berbicara sepatah dua patah kata, itu pun harus disokong oleh oksigen. Saya bertanya kepada beliau, "Pak, apakah Bapak percaya kepada Tuhan Yesus?" Beliau spontan menjawab, "Ya, saya percaya." Kemudian saya melanjutkan pertanyaan kedua, "Apakah Bapak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak secara pribadi?" Ketika saya bertanya hal seperti itu, beliau cukup lama menjawabnya. Walaupun akhirnya istrinya mendesak beliau, dan akhirnya bapak tersebut menjawab ya. Kemudian kami berdoa bersama-sama mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam diri bapak tersebut. Saya sangat terharu ketika itu. Seandainya saya tunda-tunda, mungkin saya tidak punya kesempatan lagi untuk memberitakan Injil. 2 hari setelah saya memberitakan kabar keselamatan tersebut, bapak tersebut dipanggil Tuhan. Tetapi saya bersyukur bahwa bapak tersebut bersama Tuhan Yesus di dalam surga. Mari saudara, kita bersemangat untuk memberitakan kabar sukacita kepada siapapun dan di dalam kesempatan apapun. Tentu saja kita perlu berdoa untuk meminta hikmat sehingga kita tidak salah berbicara. Mari saudara, kita bersama-sama mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh mendapatkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu tentang memberitakan kabar keselamatan. Biarlah diri kami Kau berikan keberanian dan kekuatan untuk memberitakan kabar sukacita ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.